Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para jamaah Masjid Al-Hidayah apa? Apa ya? Al-Hidayah Al-Hashimi. Al-Hidayah Al-Hashimi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dan mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa pada tanggal 17 Ramadan kita masih menyempatkan diri untuk iktikaf salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan kajian agama bersama-sama. Hari ini kebetulan pas nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Saya ingin memulai dengan menghargai waktu 17 Ramadan dengan sedikit memberikan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Nanti kemudian dilanjutkan dengan tema sesuai dengan yang paling saya sampaikan. Yang pertama, sudah memasuki tanggal 17 Ramadan, yang berarti sudah separuh lebih kita menjalankan puasa Ramadan. Sebelum sampai tujuan, sebelum sampai terakhir kita menjalankan Ramadan, maka layak dan sepatutnya kita melihat tujuan diwajibkan puasa Ramadan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita dengar, bahkan kita hafal, la'alakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa menurut kebanyakan ulama mengartikan bahwa takwa itu menjalankan larangan-larangannya dan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Nggak ngantuk berarti. Saya yang ngantuk berarti. Baik, menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Itu definisi yang singkat yang disampaikan para ulama-ulama. Ada baiknya kita bertanya kepada Allah, apa definisi la'allakum tattaqun menurut Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau tujuan puasa itu adalah final goalnya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah, maka ternyata di dalam ayat dan surat lain Allah menjelaskan. Misalnya dalam surat Al-Imran itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah yang memang u'iddat lil muttaqin. Disiapkan surga itu untuk orang yang muttaqin, untuk orang yang takwa. Di sini ada titik temunya bahwa orang puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, dan kita disuruh oleh Allah bergegas-gegas menuju ampunan Allah dan surganya yang disiapkan untuk orang yang muttaqin. Ada kata-kata muttaqin. Di dalam Al-Imran ini kemudian ayat menjelaskan surga disiapkan oleh Allah untuk orang yang muttaqin. Siapa itu muttaqin? Siapa itu orang yang takwa? Boleh saya sampaikan, siapa itu orang yang diterima puasanya? Siapa orang yang berhasil di-training dengan puasa dan akhirnya menjadi la'allakum tattaqun, itu siapa? Mumpung masih separuh kita jalankan, kalau lebih sedikit 17 hari, maka kemudian kita cocokkan jawaban Allah bahwa indikasi takwa itu ada 4 hal. Adakah sudah mulai tumbuh dalam diri kita? Adakah ada perubahan selama 16 hari kita menjalankan puasa itu, sedikit atau banyak secara psikologis? Sudahkah ini menerima? Sudahkah ini diterima oleh kita karena perubahan kita menjalankan puasa ini? Apa itu? Jawaban Allah adalah
Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i. Ciri-ciri takwa pertama, atau saya boleh bilang ciri-ciri bahwa puasa kita akan membentuk kita menjadi karakter yang muttaqin. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i. Apabila sudah tumbuh dalam jiwa dan diri kita senang berinfak sebagian harta kita fis sarra'i wad dharra'i, ketika dalam keadaan fis sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan lapang, wad dharra'i dan susah. Apa yang harus kita pelajari bahwa ternyata perintah Allah, anjuran Allah, berinfak itu tidak menunggu kaya. Berinfak itu tidak menunggu mempunyai gaji tetap. Berinfak itu tidak harus mempunyai rumah permanen. Berinfak itu tidak harus mempunyai mobil bagus. Tetapi berinfak itu menjadi karakter kita. Berinfak itu menjadi gaya hidup kita. Berinfak itu empati kepada orang lain. Ini dipakai maksudnya di sini. Oke. Berinfak itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari, empati kepada orang lain, melihat kebutuhan orang lain, simpati kepada seorang lain, itu dijadikan gaya hidup kita sehari-hari. Allah tidak melihat banyak sedikitnya kita mengeluarkan harta, tetapi yang dilihat oleh Allah apakah sudah terbentuk karakter bahwa kita tidak mempunyai rasa memiliki harta kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih dikatakan bahwa setiap memasuki bulan Ramadan itu kana nabiyyu ajwatan nasi. Jadi Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan orang yang paling sangat dermawan itu Nabi. Kalau memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang sesungguhnya, mohon maaf, harta yang ada di ATM kita, harta yang di rumah kita, yang di laci kita, yang kita simpan, hakikatnya bukan milik kita, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, diamanatkan kepada kita. Nanti yang sampai kita nikmati di akhirat itu bukan yang ada di ATM atau yang di laci dan ada di rumah kita. Yang akan kita nikmati adalah yang kita infakkan fisabilillah. Itulah yang akan bertemu dengan kita berupa pahala nanti di akhirat. Sedangkan yang kita wariskan kepada anak cucu kita ini nggak nakut-nakuti ya, tetapi nyatanya seperti itu. Sedangkan yang belum jelas ketika kita meninggal dunia, yang ada di ATM banyak, yang di rumah banyak, itu ada dua kemungkinan. Pertama, kalau ditasarrufkan, kalau Buya serius, ya bukan hanya Buya, semua kita serius ini semuanya kok lihat Buya, belum tentu Buya duluan loh. Nih lihatnya kok Buya aja gitu. Ya. Yang kita miliki dan akan kita tinggal itu ada kemungkinan memang menjadi berkah, manfaat, nolong kita di akhirat apabila anak keturunan kita bisa mengatur dengan baik. Apabila anak kita menerima dengan baik, tidak bertengkar, tidak rebutan, tidak cerai-berai gara-gara harta itu. Tetapi ada kalanya justru yang kita wariskan itu justru menjadi laknat bagi kita, menjadi kegelapan bagi kita apabila warisan kita menjadi pertikaian, menjadi rebutan, ditasarufkan ke yang tidak benar oleh anak cucu kita. Ini bahayanya. Ini bahaya mengatur harta sebelum kita meninggal dunia. Loh, kalau begitu bagaimana? Yang bagus adalah memanfaatkan harta, diinfakkan sebaik-baik mungkin sebelum kita meninggal dunia. Apa kalau sudah meninggal dunia tidak sampai-sampai, tetapi jauh pahalanya lebih banyak apabila masih hidup. Apabila masih hidup. Karena masih hidup itu penuh dengan keridhoannya, dengan kerelaannya, dengan keikhlasannya, dengan ketulusannya. Kalau masih hidup. Oke. Masih hidup.
Buya tadi masuk sebelum saya subuh itu, begitu assalamualaikum saya lihat saya masih hidup. Iya, kalau nggak hidup nggak bisa sampai masjid sini kan gitu ya. Oke, ya baik. Beliau riang sekali, tidak melihat umurnya, riangnya jauh lebih ceria daripada saya dan yang lain-lainnya. Baik, jadi yang pertama tanda-tanda takwa indikasinya adalah apabila terbangun dalam diri kita suka menginfakkan sebagian harta kita, tidak digegemi, tidak seakan-akan ini milik kita, yang sesungguhnya adalah titipan Allah. Yang kedua, penjelasan Allah, wal kadhiminal ghaidh. Tanda-tanda puasa kita sudah mulai diterima oleh Allah dan tanda-tanda takwa sudah mulai nampak adalah wal kadhiminal ghaidh. Apabila orang-orang ini bisa menahan amarahnya, bisa menahan nafsunya, tidak gampang marah, tidak temperamental, tidak emosional. Mohon maaf, saya pakai bahasa Betawi, tidak memakai kaidah lu jual gua beli. Nah, itu salah. Itu prinsip yang salah. Lu jual gua beli. Itu namanya nafsu dilawan dengan nafsu. Ini yang tidak boleh. Oh, silakan. Mohon maaf saya lebih dulu datang. Ya mohon maaf saya. Saya mohon maaf. Saya nggak menunggu Pak Mahfud soalnya. Oke. Ya, saya teruskan. Jadi ciri-ciri yang kedua adalah kalau sudah terbentuk dalam diri kita tidak emosional, tidak gampang marah, tidak naik darah dikit-dikit, gua. Seakan-akan yang lain salah, kebenaran hanya dalam dirinya. Ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar. Bapak-bapak yang saya hormati, wal kadhiminal ghaidh, yang bisa menahan amarahnya, menahan emosionalnya, tidak gampang marah. Bahkan dalam fikih, orang yang marah-marah itu menjadi hakim tidak sah. Hakim tidak boleh memutuskan pada saat dia marah, karena kalau orang sudah marah itu akan kehilangan akal sejatinya, akal sempurnanya. Maka tidak boleh gampang marah. Toh dengan marah persoalan tidak akan selesai, bahkan akan berkepanjangan. Oleh karenanya maka puasa ini membentuk kepribadian kita untuk menahan emosi kita. Rumusnya sering saya sampaikan, nafsu jangan dilawan dengan nafsu. Yang menang adalah syaitan. Nafsu jangan dilawan dengan nafsu. Yang menang adalah syaitan. Bapak nyetir, begitu disalib ngebut, padahal nggak nyerempet, hampir nyerempet saja, itu marah saja, nggak tahu jalan, atau bahkan hewan dikeluarkan, anjing bawa. Apakah dengan marah terus dia sadar? Oh tidak. Apakah dengan turun, dengan tolak pinggang kita begini dia kemudian sadar? Enggak. Andai kita tolak pinggang, kita marah, terus dia minta maaf itu sambil ngedumel dalam hati, sudah gitu aja kok marah, gitu kan? Nggak ikhlas. Jadi nafsu jangan dilawan dengan nafsu, yang menang adalah setan. Ini adalah Pak Mahfud, saya tambah rumus kan? Saya tambah rumus. Ini untuk Pak Mahfud. Jadi kalau untuk Pak Mahfud, nafsu jangan dilawan dengan nafsu, yang menang adalah setan. Kecuali kata Pak Mahfud, boleh hanya satu yang nafsu harus dilawan dengan nafsu, yaitu apa? Ketika Pak Mahfud di atas ranjang bersama istrinya. Ini hanya untuk Pak Mahfud saja pokoknya. Hadiah orang yang terlambat datang. Ya, kalau itu harus nafsu dilawan dengan nafsu, itu nggak boleh tidak dengan nafsu ya, nggak boleh. Ya, ini juga berlaku untuk Buya juga, nggak apa-apa. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga lebih tinggi lagi.
wal 'afina 'anil nas. Yang pertama suka berinfak, yang kedua memaafkan, yang ketiga wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga, apabila sudah tumbuh dalam diri kita suka memaafkan kepada orang lain. Allah pakai diksi wal 'afina 'anil nas, yang memberikan maaf kepada orang lain, bukan orang yang diminta maaf baru memaafkan, tidak. Kalau itu biasa. Apabila ada orang salah kepada kita, datang nunduk-nunduk, sujud-sujud, cium tangan, minta maaf, kita maafkan, itu biasa. Itu biasa. Tetapi yang spesial dalam ayat ini adalah apabila ada orang salah, sebelum dia minta maaf, apapun alasannya, hati kita sudah bicara, sudah, dia memang salah kepada saya maafkan, sudah, saya maafkan. Bisa tidak seperti itu? Ramadan memang membentuk kita untuk itu. Ramadan membentuk kita untuk menjadi orang mutakin, harus bisa. Harus bisa. Makanya nanti kalau menjelang lebaran, jangan pelit. Datang silaturahim tidak, memberikan WA permohonan juga enggak. Alasannya apa? Apaan? Dia masih muda, enggak minta maaf saya kok, saya duluan. Enggak loh, dia yang muda duluan ke saya. Enggak usah lihat muda dan tuanya. Enggak usah melihat muda dan tuanya. Yang penting ada pulsa, ada kesempatan, minta maaf saja duluan lebih baik. Minta maaf lebih baik. Itu artinya wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf. Memberikan maaf. Nah, jadi sekali lagi memberikan maaf itu tidak harus orang mengakui salah kepada kita. Tetapi sebelum dia tunduk, sebelum dia ngakui datang, hati kita sudah saya maafkan dia. Lega. Karena kalau hak adami tidak kita maafkan, mohon maaf, ini hukukul adami ini lebih berat daripada hukukullah, daripada hak-hak Allah. Kalau hak adami salah kita nggak maafkan, sampai dia mati, nanti di akhirat dituntut oleh kita, susah. Tapi kalau hak Allah, astagfirullahaladzim, taubatan nasuha, diterima. Nggak ketemu Allah nggak apa-apa, nggak ketemu Allah, memang nggak bisa ketemu toh dalam hidupnya itu. Tapi dengan istighfar, dengan taubatan nasuha, diampuni oleh Allah. Tetapi hak manusia tidak, hukukul adam tidak. Oleh karenanya maka kemudian para ulama menyarankan, memberikan anjuran, apabila ada orang yang mati kemudian disolatkan di masjid, itu ada kesaksian ishad annahu min ahli khair, bahwa dia adalah orang yang baik. Yang kedua, kesaksian apabila si mayit ini mempunyai hak adami, utang piutang, dan bisa dibuktikan, maka akan kami bayarkan oleh ahli warisnya. Itu sesungguhnya untuk melepaskan itu, jadi nyantol ke sini. Bagaimana kalau ada mayit nanya, kita saksikan bahwa mayit ini min ahli khair, apakah kemudian kita mikir-mikir, misalnya sesungguhnya mayitnya ini nakal, sesungguhnya mayitnya ini pembohong, pemain judi misalnya, terus mati, sholat di masjid, kiainya bilang, kita saksikan bahwa mayit ini adalah bin ahli khair. Kita diam, mikir-mikir, kalau ngomong ahli khair berarti bohong, ini orang jelek kan gitu. Nah, itu yang bagus bagaimana? Diam saja, apa terpaksa bilang min ahli khair, atau kita tolak, enggak, dia min ahli syar, apa begitu? Yang benar bagaimana kalau begitu? Kenapa kok min ahli khair? Kenapa? Ya, yang benar adalah kita meskipun kecil kebaikan mayit ini, misalnya dalam hidupnya 80% maksiat, tapi 10%-nya baik. Baiknya si mayit ini misalnya pernah begitu ketemu di jalan dia senyum, senyum doang, itu sudah kebaikan. Jadi kalau orang meninggal dunia, yang kita ingat udhkuru mahasina mautakum, kebaikannya bukan kejelekannya.
Begitu kan, yang kita ingat kebaikannya. Jangan begitu meninggal dunia, alhamdulillah si jahat itu meninggal dunia, rasain dong. Tidak boleh kayak begitu. Itu tidak boleh itu. Fa innahum qad amdu, dia pernah berlalu, sudah berlalu. Mungkin diampuni oleh Allah, mungkin husnul khotimah, kita tidak tahu. Jadi sudah berlalu. Tidak boleh kita berburuk sangka yang sudah meninggal dunia. Maka kalau ada yang mati 90% dia jelek, 10%-nya baik, yang kita ingat kebaikannya. Makanya begitu ditanya oleh kiainya, kita saksikan ini ahlul khair, kita bilang min ahlil khair, min ahlil khair. Kesaksian orang hidup kepada mayit min ahlil khair itu dicatat oleh malaikat, dan itu sangat meringankan mayit siksanya nanti. Sangat meringankan mayit. Jadi jangan mikir-mikir. Saya mau mikir, saya bilang min ahlil khair, mikir-mikir. Kenapa? Melihat wajahnya waktu hidupnya. Misalnya yang diingat-ingat wajahnya, jahatnya, kejamnya, macam-macam. Tidak boleh. Jadi tetap kita saksikan annahul khair min akhir. Dia ahli baik, ahli baik. Begitu. Kita ingat-ingat saja. Makanya kalau tidak tahu misalnya itu dari mana mayitnya, jamaah dari mana disolatkan di masjid ini, sebaiknya pengurus masjid bertanya sedikit saja kebaikan dia, disampaikan kepada jamaah. Misalnya begini, si mayit ini selama 10 hari merawat ibunya sakit. Selama merawat dan kemudian ternyata dia meninggal duluan. Merawatnya. Jadi orang akhirnya mempunyai pikiran, berarti baik dia 10 hari merawat ibunya. Atau misalnya si mayit ini beberapa kali saya temukan ikut ngaji waktu subuh, waktu Sabtu subuh atau Jumat subuh. Beberapa kali saya lihat ikut ngaji bersama dengan kita. Itu kan sudah terbangun, berarti orang baik gitu saja. Jadi digiring oleh pengurus masjid ketika sambutan, sehingga nanti begitu ditanya, apakah mayit ini min khair min ahlil khair. Wallahu a'lam bishawab, ke sana jadinya. Oke, enggak apa-apa. Ini keterangan tambahan. Jadi apa tadi itu? Yang ketiga, ciri-ciri takwa kita adalah wal afina 'anin nas, suka memaafkan dosa-dosa orang lain yang dilakukan terhadap kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, agar puasa kita diterima oleh Allah dan menjadi muttaqin, maka diterangkan oleh Allah, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan apabila kita berbuat dosa atau menganiaya diri kita sendiri, maka segera ingat kepada Allah dan tobat sesungguhnya kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi, wahum ya'lamun, dengan kesadarannya. Jadi bagi bapak-bapak mungkin di luar nggak pernah berbuat dosa, tetapi di rumah sering ngumpetin gajinya kepada istrinya. Bang Mahfud ketawanya kenceng, berarti pelaku ini. Pelaku utama katanya gitu. Pelaku utama itu nggak dosa sesungguhnya, tetapi bohong, ya. Tapi bohongnya ini dosa. Jadi kalau uang itu lucu, mohon maaf ibu-ibu ya. Kalau uangnya suami itu diumpetin kepada istri, itu nggak apa-apa karena haknya suami. Tapi kalau punya istri itu nggak boleh diumpetin. Fikirnya begitu ya. Adil nggak? Ya begitu. Kok nggak adil ya? Nggak adil itu. Kecuali kalau hasil sendiri. Nggak apa kalau hasil sendiri, ya tak? Tetapi kalau nafkah dari suami dikasihkan oleh ibu, dikasihkan suami kepada ibu, ibu membelanjakan ngumpet-ngumpet dari suami, nggak ngomong-ngomong, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kan itu nafkah yang diberikan suami, ya toh? Ngomong sama suami. Lah kecuali kalau ibu kerja sendiri, wanita karir, itu boleh, itu boleh. Jadi pendapatan suami terserah suami, tetapi kalau pendapatan suami dengan istrinya harus ngomong tasarrufnya. Katanya diulang lagi gitu. Wah,
Jangan-jangan sering melakukannya itu. Diulang lagi penegasannya karena menguntung yang orang laki-laki katanya diulang lagi. Ya sudah begitu saja lah, enggak usah diperpanjang. Nanti menguntungkan suami, merugikan istri nanti lama-lama ya. Itu yang menguntungkan suami. Tapi ada yang menguntungkan istri. Apa itu? Kewajiban mandiin anak, nggak ada kewajiban mandiin anak, nggak ada kewajiban masak, tidak ada kewajiban membersihkan rumah, itu terletak pada istri, tidak ada. Itu suami, Bu. Itu suami, Bu. Jadi kalau ada suami datang dari jauh kantor, begitu dikasih kopinya nggak enak, tehnya nggak enak, marah-marah. Capek-capek kopi pahit begini disuguhin, itu dosa suami yang seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Kok nggak kewajiban kok sesungguhnya? Secara syar'i ya, secara syariat nggak kewajiban. Tapi kalau secara moral, karena kita etika orang Indonesia, ya pantas-pantasnya lah orang jauh-jauh keringetan kerja, pulang-pulang disuguhin minum, wajar gitu. Tetapi secara fikih syariat nggak boleh marah-marah kalau nggak cocok, karena bukan kewajibannya. Bahkan mandiin anak kecil itu loh, itu suami loh, suami itu. Bahkan, mohon maaf, kalau menurut Imam Syafi'i ini apa? Imam Syafi'i ini tambahin lagi, nyusuin anak bagi ibu-ibu itu nggak kewajiban. Andai nyusuin minta ongkos suaminya itu boleh. Anak Pak Mahfud berapa yang disusuin istrinya? Dikasih. Gaya banget Pak Mahfud ini. Gayanya boleh. Semua dikasih ya. Gak pernah kopi di rumah tapi di Starbucks ya. Aduh, lain orang kaya beda ya. Orang kaya beda. Kayaknya berarti di sini. Iya. Oke, apa tadi itu? Jadi yang terakhir tanda-tanda bahwa kita menjadi orang takwa ini masih 17 hari adalah ada 4 itu. Tidak usah nunggu selesai 30 hari selesai Ramadan. Sekarang kita mumpung masih, kalau orang kuliah itu ini masih ujian tengah semester. Kan begitu kan? Ini ujian tengah semester, belum ujian akhir semester. Ini masih UTS, belum UAS. Mumpung masih UTS, ayo kita nilai sendiri. Ujian tengah semester ini sudah 16 hari, muncul tidak 4 hal tadi itu. Yang pertama, apakah dalam hati kita semakin pelit apa semakin dermawan? Ya kasarannya gini aja. Apakah selama Ramadan kita sudah sedekah berbeda dengan sebelum Ramadan? Kalau masih belum atau biasa-biasa saja, ini diperbaiki UTS setelah UTS ini, ujian tengah semester ini. Yang kedua, apakah selama Ramadan ini tambah emosional atau tambah terkendali kita? Kan begitu kan? Kalau ternyata puasa 15 hari ini saya sering marah-marah sama suami malahan, gitu ya. Saya malah sering gak seneng. Nah, ini berarti puasa kita belum terhayati. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Apakah semakin bulan Ramadan ini semakin kita ungkit-ungkit kesalahan lain dan tidak kita maafkan, atau justru pada bulan puasa ini memanggil orang-orang yang kita nggak musuh dan kemudian kita maafkan dan kita baik-baikan. Kalau itu tumbuh, maka sudah ada ciri-ciri ketakwaan dalam diri kita. Dan yang terakhir, apakah bulan Ramadan ini menjadi renungan bagi kita semuanya untuk menyadari bahwa kita ternyata paling banyak kesalahan kepada manusia dan kepada Allah, dan kemudian kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, soal tobat, soal minta ampun kepada Allah, ini mumpung bulan Ramadan, ini juga kita evaluasi mumpung ujian tengah semester. Mumpung ujian tengah semester. Ada 2 ayat yang menerangkan soal waktu sahur serupa tapi tidak sama. Yang pertama, wabil ashari hum yasjudun. Yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun. Yastaghfirun. Artinya apa?
para kekasih Allah itu pada waktu sahur mereka sujud, dan para kekasih Allah ketika sahur mereka itu istighfar kepada Allah. Maka andai di luar Ramadan kita belum membiasakan untuk tahajud dan istighfar ketika jam 3 malam, maka ini mumpung bulan Ramadan yang hampir dipastikan bapak-bapak kita semua pasti sahur, ya, karena bangun kan untuk sahur, maka jangan dipakai waktu sahur hanya sekedar untuk makan, minum, ngopi, ngerokok, tidur lagi. Nah ini betapa ruginya waktu sahur itu kalau kita hanya dibangunkan oleh istri kita atau anak kita, begitu bangun ucek-ucek muka, makan, minum, ngopi, ngerokok, tidur lagi. Itu rugi. Terus bagaimana biar rugi? Pakai ketika istri kita menghangatkan makanan, ketika istri kita sibuk di dapur, kita juga sibuk di atas sajadah. Kita juga sibuk berdoa, istighfar, mendoakan semuanya. Jadi sama-sama kerja. Jangan cuma bangun, mencicipi makanan, tidur lagi. Itu enggak baik. Itu enggak memanfaatkan waktu sahur semaksimal mungkin. Dan ini kita berharap kebiasaan memanfaatkan waktu sahur untuk sujud dan istighfar ini akan kita bawa, kita pertahankan sampai nanti di luar Ramadan. Latihannya pada bulan Ramadan ini. Bagi yang belum biasa tahajud, bagi yang belum biasa istighfar dan sujud, biasakan ketika bulan Ramadan ini, dan kebiasaan ini nanti kita bawa di luar bulan Ramadan. Ini menyangkut wabil ashari hum yasjudun, menyangkut tanda-tanda takwa yang keempat adalah menyadari kesalahan kita dan kemudian kita istighfar kepada Allah, taubatan nasuha, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kalau 4 itu sudah ada, maka ujian tengah semester selesai, nilai kita baik, tinggal mempertahankan selanjutnya ini. Nah, selanjutnya ini apa momentum yang kita harapkan? Apa momentum? Apa yang harus kita lakukan? Menyambut dalam bahasa fikih al-ayyam al-asyarah al-akhirah. Hari-hari 10 hari terakhir. Itu banyak momentum, kemungkinan besar waktu Lailatul Qadar jatuhnya di situ. Kemungkinan besar, tetapi dirahasiakan oleh Allah. Mungkin saja dalam 1 bulan kemarin sudah waktu sudah datang, dan mungkin 10 hari terakhir. Hanya Nabi Muhammad setiap 10 hari terakhir itu betul-betul mengencangkan ikat pinggang, mengencangkan sarungnya, dan selalu membangunkan istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya. Jangan dibalik, anak dan istri-istrinya. Lain lagi ya. Ya. Jadi jangan dibalik ya. Istri dan anak-anaknya. Kalau Nabi enggak ya, istri-istri dan anak-anaknya juga Nabi gitu. Saya tidak tahu kalau Pak Mahfud apa sama dengan Nabi ya gitu. Ya, semua diajak untuk tahajud, semua diajak untuk istighfar. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, ketika menyongsong Lailatul Qadar, doa apa atau kalimat apa yang sepantasnya sering saya ucapkan?" Dijawab oleh Nabi, "Ucapkanlah olehmu wahai Aisyah untuk menyongsong Lailatul Qadar itu," kata Nabi, "Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Kalau sendirian, kalau banyak fa'fu anna. Bareng-bareng yuk. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu penggalan dari hadis Nabi
yang kemudian digandengkan oleh para ulama-ulama agar mudah dihafal dengan 4 kalimat yang disuruh oleh Rasul sebagai syukur kita datangnya bulan Ramadan. Fashkuru biha bi arba'ati kalimatin, karena Nabi, bersyukurlah kalian dengan datangnya bulan Ramadan dengan 4 kalimat. Apa 4 kalimat itu? Yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua istighfar, astagfirullah. Yang ketiga minta perlindungan dari neraka dan marahnya Allah. Yang keempat minta surganya Allah. Ini sesungguhnya bukan hanya dibaca ketika habis tarawih. Rata-rata kan dibimbing oleh imam kan habis tarawih toh. Dan kita bacanya kalau ada bareng-bareng, padahal tidak. Ini disuruh oleh Nabi, ya kita ulang-ulang lagi. Pagi, siang, sore, puasa itu kita ulang-ulang lagi. Saya sebutkan 4 perkara itu, yaitu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu 4 perkara itu. Bareng-bareng yuk. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lagi asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalimat ketiga itu nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalimat yang keempat wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada pertanyaan. Yang ketiga, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon ridhamu dan surgamu. Mana lebih tinggi sesungguhnya? Ridhonya Allah atau surganya Allah? Ridhonya Allah atau surganya Allah? Sudah pintar semuanya. Mana lebih menakutkan sesungguhnya? Min sakhatika wan nar. Bencinya Allah atau nerakanya Allah? Saya ulang lagi. Mana yang lebih menakutkan sesungguhnya? Bencinya Allah atau nerakanya Allah? Pintar semuanya. Pintar semuanya. Itu yang penting. Tapi kedua-duanya kita minta. Kita minta. Artinya ridhonya Allah kita memohonkan, surganya Allah juga kita mohonkan. Bapak Ibu, kenapa yang kita minta kok surganya Allah? Kenapa yang kita minta adalah ridhonya Allah? Iya, karena dua-duanya nanti di akhirat itu yang menjadi pembalasan ketika kita di dunia, dan itu selama-lamanya. Dan itu selama-lamanya. Begitu juga kenapa yang kita takutkan nanti adalah bencinya Allah dan neraka Allah. Iya, itu yang ada nanti di akhirat, dan itu selama-lamanya juga. Di akhirat itu selama-lamanya. Cuman bedanya, kalau yang di surga selama-lamanya tidak akan turun ke neraka, tapi kalau yang di neraka itu bisa suatu saat pindah ke surga setelah diperhitungkan sekian dosanya dan sudah impas, nanti dipindah kepada surganya Allah. Tetapi nah ini pentingnya musyahabah begini. Pentingnya kita bersahabat, bergaul seperti ini. Tetapi banyak faktor nanti yang bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Yang pertama, baca Quran bisa mensyafaati. Yang kedua, bisa para wali-wali, para kiai illa biidni. Yang ketiga, jelas hadisnya, bisa pertemanan juga begitu. Pertemanan itu bisa ngangkat kita masuk surga. Begitu dilihat misalnya misalnya Pak Mahyudin katanya. Pak Mahyudin di surga. Begitu di surga, nyari teman-temannya kok nggak ada. Dicari Pak Mahfud kemana, nggak ada. Pak Mahfud contohnya itu. Pak Mahfud lagi. Oh, ternyata nggak ada. Wah,
Ini di neraka ternyata gitu kan. Neraka. Ya. Nanti dulu. Gak apa-apa. Nah, ini kan contoh saja itu. Tapi bukan Pak Mahfud ini, Pak Mahfud yang di belakang sana. Lah, ini bisa Pak Mahfud minta kepada malaikat. Saya nggak rela teman saya Pak Mahfud di neraka. Karena beliaulah yang selalu menggerakkan orang ke masjid walaupun dia sering terlambat. misalnya. Ya gitu. Nah, itu nanti kemudian bisa ditarik. Nah, yang lucu dalam hadis itu, teman-temannya protes yang di neraka. Kok enak banget Pak Mahfud? Ketetapannya SK-nya di neraka kok masuk ke sana? Kata malaikat, iya, dia punya teman yang masuk surga. Saya juga pengen. Sebut teman kamu siapa yang di surga? Diinget-inget, enggak ada. Temannya enggak pernah di masjid. Temannya gudug dugem. Wah, itu enggak ada yang di neraka surga. Saya punya teman. Siapa? Sebentar. Diinget-inget. Ternyata, Poniman, Pak Ijo di sini semua kayak gitu. Akhirnya nggak bisa. Teman itu bisa ngangkat. Teman itu bisa ngangkat itu. Makanya bermusahabah, berteman, carilah teman yang baik. Teman yang baik bagaimana? Teman yang selalu mengajak kita untuk zikir kepada Allah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, di akhirat itu selama-lamanya. Maka anehnya surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, ardhus samawati wal ardh, itu isinya 2/3 umatnya Nabi Muhammad. Umat terakhir 2/3. Sepertiga diisi umat-umat terdahulu. Padahal umurnya umatnya Nabi Muhammad paling pendek dibanding dengan umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh dan yang lain-lain. Paling pendek, paling kecil, kok postur tubuhnya juga kecil-kecil gitu kan. Tetapi kenapa masuk surganya lebih banyak? Rahasianya adalah karena Allah memberikan syariat pelipat gandaan pahala untuk umatnya Nabi Muhammad. Karena Allah banyak memberikan diskon. Kalau Alfamart itu banyak memberikan bazar. Alfamart atau Indomart lah ya. Ini bukan promosi Alfamart, maksud saya sekedar contoh saja maksudnya. Pokoknya toko-toko itu kan sering ada bazar apa-apa gitu. Ini juga ternyata dilakukan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Salah satu bentuknya adalah bulan puasa ini. Salah satu bentuknya adalah Lailatul Qadar itu. Salah satu bentuknya adalah amal-amal yang kita lakukan pada hari Jumat. Itu pelipat gandaannya berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja oleh Allah tidak ditunjukkan ketika kita masih hidup. Sehingga sering orang biasa-biasa saja menghadapi Ramadan, biasa saja menghadapi hari Jumat, biasa saja. Kenapa? Karena catatannya tidak diperlihatkan. Anda diperlihatkan, orang akan bersikeras, akan berlomba-lomba untuk mengisi Ramadan ini sepadat-padatnya. Makanya menghadapi Ramadan ini ada 2 hadis Nabi yang ingin saya sampaikan, yang kelihatannya bertentangan, Pak. Yang satu minimalis, yang satu maksimalis. Yang maksimalis itu misalnya Nabi pernah dawuh, Nabi pernah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Itu hadis yang longgar. Apa artinya? Siapa yang senang saja masuk bulan Ramadan, maka diharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Ini longgar banget kan? Senang tok. Timbang senang itu sudah dijaga. Atau hadis yang kedua yang masih longgar adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menjalankan puasa dengan keimanan, maka akan diampuni segala dosanya. Itu 2 hadis yang longgar. Tapi bukankah Nabi juga pernah mengatakan, ini hadis yang minimalis, bukankah Nabi juga pernah mengatakan, kam min shaimin laisa min syamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa, tapi dari puasanya nggak dapat apa-apa kecuali hanya haus dan dahaga. Ngeri itu. Wa kam min qaimin laisa min qiyamihi illa saharul layali.
Betapa banyak orang yang kelihatannya terawih, capek-capek, tidak dapat apa-apa kecuali hanya melek malam saja. Loh, ini ngeri tuh. Hadis ini ngeri loh. Ini ancaman. Artinya apa? Ada minimalis, ada maksimalis. Artinya apa? Kedua-duanya benar. Itu nggak bertentangan. Bagi siapa yang maksimalis? Bagi orang yang bisa menghayati, mengisi, memadatkan Ramadan dengan seluruh aktivitas beribadah kepada Allah. Tetapi bagi yang Ramadan biasa-biasa saja, selama ini tidur ya tidur terus, kayak lagunya apa? Bangun tidur terus tidur, apa itu? Mbah Surip ya. Ramadan karena ada hadis naumus shaim ibadatun, puasanya orang tidur, tidurnya orang puasa, kebalik beribadah tidur terus. Ya sudah, ini minimalis yang seperti ini. Ini minimalis. Puasa tidak dibuat giat untuk baca Quran, puasa tidak digiat untuk ngaji, puasa tidak digiat untuk taraweh dan sebagainya. Maka tidak maksimalis. Ini akan berlaku hadis yang minimalis. Oleh karenanya maka Allah mempunyai beberapa syariat cara untuk mengangkat umatnya Nabi Muhammad dengan cara melipat gandakan pahala. Saya sering sampaikan di sini contoh kecil saja, selain Ramadan, selain hari Jumat, selain sedekah macam-macam, umat Nabi Muhammad ini kalau niat baik saja itu sudah diganjar 1. Begitu sudah niat dilakukan kebaikannya, maka dilipat gandakan ganjarannya 10 sampai 700 kali lipat. Itu umatnya Nabi Muhammad. Tetapi kalau niat jelek, mau korupsi nggak jadi, pengen korupsi tapi nggak jadi ditulis dosa. Tapi kalau dilaksanakan korupsinya, maka hanya ditulis berapa kali? 1 kali. Kejelekan tidak dilipat gandakan, kebaikan umatnya Nabi Muhammad dilipat gandakan begitu banyaknya. Belum lagi beberapa hadis yang menyampaikan kepada kita, misalnya membaca surat Tabarok itu meringankan siksa kubur kita. Itu kan enak. Baca Tabarok sudah hafal ibu-ibu? Sudah hafal ya? Belum. Baca dan hafalkan. Tabarok itu gampang. Yang meninggal hari Jumat diringankan kuburnya. Yang meninggal karena sakit perut diringankan kuburnya. Itu semua dispensasi, diskon dari Nabi. Banyak sekali diskon-diskonnya, dan itu harus kita hayati, kita pahami dan kita laksanakan penuh dengan penghayatan. Jangan, mohon maaf, dari Ramadan ke Ramadan begini-begini saja. Dari puasa ke puasa nggak ada perubahan dalam pribadi kita. Ya, begitu berlalu saja. Makanya Nabi termasuk yang memberikan memberikan dorongan kepada kita, sampai Nabi mengatakan begini, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna jami'u syuhur Ramadan." Andai umatku ini tahu apa yang terkandung dalam Ramadan, niscaya mereka akan berharap sekali seluruh bulan menjadi bulan Ramadan. Artinya apa? Karena kita tidak tahu, karena kita tidak menghayati makna berlipat gandakannya Ramadan, sehingga kita, sebagian kita lah, itu maka biasa-biasa saja. Ramadan paling-paling ya lapar, Ramadan paling-paling ya senang ketika buka bersama dan yang lain. Itu minimalis sekali. Maka setelah ujian tengah semester menjelang 15 hari kedatang, kita harus berusaha untuk maksimal mengisi Ramadan dengan penuh kebaikan. Jangan dibiarkan begitu saja. Nabi memberikan contoh, tadi saya contohkan, karena Nabi ajwadun nasi ya syahr Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan ketika bulan Ramadan. Yang bisa baca Quran bertekad minimal 1 kali khatam Al-Quran. Kalau nggak bisa, minimal baca sholawat khususnya hari Jumat. Minimal 3.000 baca sholawat hari Jumat loh, hari Jumat. Syukur-syukur lebih dari itu. Ini kita maksimalkan, mumpung masih ada waktu 15 hari ke depan atau berapa hari, 14 hari ke depan. Nah,
sehingga ada perubahan. Rasakan Bu, pasti terasa. Nggak usah minta doa macam-macam, dengan sholawat, dengan baca Quran, dengan syukur ada Ramadan, Allah akan mengetahui kehendak kita. Kerentek, apa kerentek itu? Kerentek hati kita. Apa kerentek? Kehendak hati kita sudah dibaca oleh Allah. Jauh lebih baik ibu beribadah dengan sholawat, istighfar, dan baca Quran daripada menghafalkan doa-doa permintaan kita yang banyak sederet kepada Allah. Allah lebih tahu dengan ibadah kepada Allah, itu Allah tahu, tahu-tahu dipermudah, tahu-tahu digampangkan urusan kita. Itu akibat ibadah kita. Sesungguhnya doa yang paling manjur adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur itu nggak usah minta apa-apa, itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua kita sudah mempunyai tingkatan makom hanya bersyukur saja. Karena kadang-kadang termasuk saya itu lebih puas kalau saya menyampaikan hajat saya kepada Allah. Tidak apa-apa, tingkatan saya masih seperti itu kok. Sebagian itu nggak apa-apa itu. Tetapi para wali-wali Allah itu mau minta itu sudah malu. Saya banyak menemukan kiai-kiai besar yang sudah tua-tua, mohon maaf, Buya, enggak, kayak Buya gitu ya. Itu pernah diskusi dengan saya, terus kemudian sampai pada pertanyaan saya gini, Pak Ustadz, padahal itu kiai, karena kita diskusi saja, sampean kalau minta seperti saya yang sudah tua ini, bagaimana biar panjang umur? Saya bilang, ya doa, Allahumma tawil umri fi ta'atik, ya Allah, panjangkanlah umur saya dalam ketaatan kepadamu. Dia diam termenung. Akhirnya jawab, saya nggak mampu berdoa seperti itu. Kenapa? Saya malu kepada Allah. Kenapa? Umur saya sudah 80 tahun. Ada kesider ya. Sudah 80 tahun. Saya sudah mencoba beribadah maksimal, tapi masih begini-begini saja. Saya malah takut kalau dipanjangkan umur saya tidak lebih baik daripada kemarin-kemarin. Jadi saya malu seperti itu, Pak. Artinya apa? Sudahlah, saya tidak berdoa kepada Allah, tapi saya mensyukuri umur saya ini sudah. Dengan disyukuri, sekarang umurnya 90 tahun, Pak. Masya Allah. Ini mensyukuri saja itu. Karena dia malu mau minta apa? Dia nggak minta panjang umur, sudah dipanjangkan oleh Allah. Ya kan? Dia mau minta rumah, sudah diberikan rumah Allah. Dia minta istri soleh, sudah digantikan soleh istrinya. Akhirnya malu, hanya syukur, hanya beribadah kepada Allah. Itu sudah tingkat tertentu, Pak, yang sudah seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti seperti itu, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan maksimal di dalam bulan Ramadan ini, sehingga nanti pada akhirnya masuk pada bulan Syawal kita pantas untuk memberikan doa kepada kita dan orang lain dengan doa. Itu doa maksudnya, minna taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ada yang bilang kalau taqabbal minna minkum benar, itu enggak bid'ah. Tapi minal aidin wal faizin itu yang ada hanya orang Indonesia. Dibilang itu bid'ah, enggak apa-apa, itu bid'ah hasanah. Itu kreatifnya kiai-kiai dulu. Jadi artinya begini loh ya, yang taqabbalallahu minna minkum, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semuanya. Siamakum, puasa kita semuanya. Dan setelah diterima oleh Allah, kalau diteruskan ini, terusannya ini yang dibilang orang katanya bid'ah itu, padahal nggak apa-apa, bid'ah baik gitu. Doa apa itu? Ja'alanallahu wa iyyakum, Allah mudah-mudahan menjadikan aku dan engkau minal aidin, orang-orang yang kembali ke fitrah. Karena kan sudah diampuni oleh Allah kan. Bayangan dan harapan kita kan karena puasa diampuni oleh Allah kan. Begitu sudah diampuni oleh Allah, maka kita kembali ke fitrah. Makanya Idul Fitri kembali ke fitrah, kembali ke nol, bahwa kita nggak punya dosa, kayak kapas, kayak bayi yang baru lahir. Minal aidin, termasuk orang yang kembali. Wal faizin,
termasuk orang yang beruntung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, enggak apa-apa. Bid'ah yang baik teruskan saja. Kenapa tidak? Ya. Ada yang bilang enggak boleh itu doa itu. Doa enggak boleh itu gimana itu? Kalau mendoakan mudah-mudahan kamu masuk neraka itu enggak boleh. Nah, ini mudah-mudahan baik kok minal aidin wal faizin katanya enggak boleh. Enggak, saya enggak setuju. Boleh-boleh saja. Ya toh? Oh, kita sudah diampuni oleh Allah. Taqabbalallahu minna minkum. Oh, iya benar kan ya? Kemudian sudah diampuni menjadi fitrah. Idul Fitri itu kembali ke fitrah karena kita puasa diampuni Allah. Kemudian doa minta surga itu sudah benar. Mudah-mudahan nanti kita menjadi orang yang muttaqin, mendapat predikat minal aidin wal faizin, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang nanya begini, kenapa kok kita maaf-maafkan sesama manusia? Wong itu urusan dengan Allah. Lah iyalah, sebelum diampuni oleh Allah, kita hak-hak adami kita selesaikan dulu, yaitu apa? Saling berkunjung. Fa'fu wasfahu, ampuni mereka, wasfahu, dan salam-salamanlah kepada mereka. Itu ada ayatnya. Fa'fu wasfahu, saling mengampuni kalian, wasfahu, dan bersalaman-salaman. Nah, itu memang dianjurkan. Nah, itu yang paling rame, yang paling mempraktikkan itu adalah di Nusantara, di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan yang lain-lainnya. Memang di Timur Tengah kalau Idul Fitri nggak begitu ramenya Idul Adha. Apalagi pulang ke kampung itu di Indonesia yang ada itu, untuk mengenang kampungnya, silaturahim dengan keluarganya, yang ramai itu di Indonesia. Apa nggak bid'ah? Ya nggak apa-apa, bid'ah hasanah. Cuman setahun sekali silaturahim dengan keluarga sambil memberikan sebagian rezekinya untuk keluarga di kampung yang tidak mampu, masa dilarang, masa dibilang bid'ah? Ya nggak apa-apa itu, baik-baik saja. Kok kayak pamer? Nggak pamer. Memang sempatnya liburnya hanya hari raya, ya kan? Dan membawa sebagian rezeki untuk yang nggak mampu, ya nggak pamer itu, nggak masalah. Jangan takut dibilang itu bid'ah. Andai bid'ah itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Lu zaman Nabi nggak ada, zaman Nabi nggak ada kota dan kampung, semuanya kota semuanya. Lah sekarang kan ada kota dan kampung, nggak masalah. Mau ketemu dengan keluarga, silaturahim, isinya kan begitu kan, saling memaafkan, saling silaturahim, ya toh? Kemudian kita bagi-bagi rezeki bagi yang nggak mampu. Itu ajaran semua, itu ajaran Islam semua, itu kebaikan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Silakan Pak Biar.